dengan total 500 pengajar profesional di bidangnya. Diunggulkan dengan penelitian yang inovatif dan telah diakui secara nasional maupun internasional. Inilah yang membuat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menjadi kampus kedokteran dan kesehatan masyarakat favorit di Indonesia. Hai, saya Andi. Saya salah satu mahasiswa program studi sarjana kedokteran di FKKMK UGM. Saya ingin memperkenalkan ke kamu tentang program studi ini. Di program studi kedokteran, ada lebih dari 1.000 mahasiswa S1 kedokteran dari berbagai penjuru Indonesia. Tak heran, program studi ini selalu menjadi incaran utama para pendaftar. Jadi, di sini kita akan belajar banyak hal, khususnya tentang ilmu kedokteran, dan kita akan dipersiapkan untuk menjadi dokter yang baik dan profesional. Di program studi kedokteran, kita berkesempatan mengikuti program elektif kerjasama FKKMK UGM dengan perguruan tinggi di luar negeri. Program studi kedokteran FKKMK UGM memiliki kelas internasional yang diikuti oleh berbagai mahasiswa dari seluruh dunia. Selain itu, program Student Exchange dapat diikuti mahasiswa yang ingin mengembangkan pengalaman dan pengetahuannya dengan belajar di kampus-kampus di luar negeri. Berbagai prestasi telah dicapai oleh mahasiswa program studi kedokteran FKKMK UGM. Tidak hanya dalam bidang akademik atau perkuliahan saja, mahasiswa program studi pendidikan dokter juga aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa. Mahasiswa juga berkesempatan untuk mengenal dan membangun jejaring dengan organisasi dan komunitas di Indonesia maupun di luar negeri. Dan setelah lulus nanti, tidak perlu bingung, kita bisa langsung melanjutkan pendidikan ke program lanjutan profesi dokter yang ada di FKKMK UGM. Oh iya, ini Rena. Rena akan mengenalkan ke kamu tentang program studi sarjana ilmu keperawatan. Sampai nanti, Rena. Tempat ini merupakan tempat kami belajar dan mengenal banyak hal tentang dunia keperawatan. Belajar bersama dengan lebih dari 400 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Program studi ilmu keperawatan FKKMK UGM selalu melahirkan tenaga keperawatan yang profesional dan saat ini sudah tersebar di pelayanan-pelayanan kesehatan Indonesia. Keren ya? Kami diajar oleh dosen-dosen yang sangat baik, berpengalaman, dan qualified di bidangnya. Mereka sangat interaktif dan juga menyenangkan. Dan disinilah tempat favorit saya, Nursing Skill Laboratory. Di lab ini, kami diajarkan dan dilatih seperti layaknya perawat profesional. Setelah lulus sarjana nanti, saya akan melanjutkannya di program lanjutan profesi nurse FKKMK UGM. Sungguh menyenangkan kan kuliah di sini? Di program studi ilmu keperawatan, mahasiswa dapat mengikuti program Student Exchange. Program tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di kampus-kampus di luar negeri. Hai, saya Lisa. Sekarang, giliran saya mengenalkan program studi tempat saya berkuliah. Saya ingin memperkenalkan program studi Sarjana Gizi Kesehatan FKKMK UGM. By the way, buah apa sih yang paling kamu sukai? Dan kapan terakhir kamu makan buah itu? Pertanyaan semacam itu yang sering kami tanyakan. Karena di sini kami belajar untuk memastikan keseimbangan gizi pasien atau masyarakat. Kalau di sini, ada lebih dari 300 mahasiswa yang notabene-nya mereka semua adalah calon ahli gizi. Program studi ilmu gizi, kami dilatih dan diajarkan dengan baik, serta dengan kurikulum belajar yang lengkap yang nantinya dapat membentuk kami menjadi seorang ahli gizi atau manajer penyelenggaraan makanan, manajer program gizi masyarakat, peneliti, pendidik, atau seorang wirausaha di bidang gizi
dan kesehatan yang profesional. Program studi ilmu gizi memiliki mata kuliah unggulan, yaitu nutrigenik, nutrigenomik, kewirausahaan gizi, dan manajemen bencana yang mendatangkan para pakar dan praktisi profesional di tingkat nasional. Berdiskusi, memperhatikan tutorial, melatih keterampilan di laboratorium, praktik, menganalisis dan presentasi kasus permasalahan gizi, hingga praktik lapangan dengan bertemu pasien secara langsung adalah hal-hal yang akan kamu temui di program studi ini. Setelah menyelesaikan pendidikan di program studi sarjana gizi, mahasiswa dapat melanjutkan ke program profesi dietitian untuk mendapatkan lisensi dan meningkatkan kemampuannya sebagai ahli gizi yang profesional. Demi mendukung pembelajaran dan prestasi mahasiswa, FKKMK UGM menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran, di antaranya adalah laboratorium terpadu dan berbagai fasilitas laboratorium yang digunakan bersama untuk mendukung pendidikan dan penelitian. Terkadang, mahasiswa membutuhkan lebih dari satu tempat belajar untuk sekedar mencari inspirasi dan berdiskusi. Jangan khawatir, FKKMK UGM menyediakan berbagai area belajar yang nyaman di lingkungan kampus. Perpustakaannya sangat nyaman, bukunya lengkap, dan juga menyenangkan. Tidak perlu risau lagi dengan masalah jaringan internet. Mau upload tugas, cari bahan belajar, semua menjadi mudah. FKKMK UGM juga terus mengembangkan fasilitas pendukung pembelajaran sesuai perkembangan kemajuan teknologi seperti Smart Classroom yang dapat digunakan sebagai ruang kuliah mahasiswa maupun perkuliahan secara blended learning. InaHealth sebagai sumber informasi kesehatan terpercaya, dan LERES, Learning Resource and Innovation Development Unit yang dapat mendukung pembelajaran mahasiswa. Sudah sejak lama, kami melakukan penelitian dan pembelajaran di bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, dan keperawatan, hingga telah banyak capaian yang telah diraih. Namun, kami akan terus bergerak maju dan berupaya memberikan pembelajaran yang terbaik. Program CFHC IPE adalah salah satu upayanya. Program ini didesain dengan menggabungkan 3 program studi sarjana di FKKMK UGM untuk mengabdikan ilmunya secara nyata di masyarakat. Program ini juga merupakan implementasi nilai-nilai kerakyatan Universitas Gadjah Mada. FKKMK UGM juga menyelenggarakan program internasional seperti Summer Course dan Winter Course yang mengangkat isu kesehatan terkini serta dipadukan dengan kegiatan bersama masyarakat. Kedua program ini diikuti mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan dari dalam maupun luar negeri. Raih masa depan kamu di bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, dan keperawatan, dan mulailah dari kampus ini. Cari tahu lebih lanjut tentang studi sarjana di FKKMK UGM. Anda dapat mengunjungi situs kami fkkmk.ugm.ac.id. Yogyakarta adalah kota pelajar yang memiliki banyak universitas besar di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, Yogyakarta memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat. Dari Yogyakarta, berbagai bidang ilmu dikembangkan oleh para cendekia. Ilmu dan pengetahuan saat ini disebarkan melalui berbagai media, salah satunya melalui buku-buku. Buku-buku yang berkualitas ditentukan oleh berbagai faktor,
seperti kredibilitas dan keilmuan penulis, serta kualitas penerbit. UGM Press adalah lembaga penerbitan Universitas Gadjah Mada yang berdiri sejak 30 Juni 1971. Sesuai dengan akta pendirian melalui surat putusan Rektor UGM dengan nomor UGM-40-P-C. UGM Press berlokasi di Jalan Sendok, Karanggayam, CT8, Depok, Sleman, Yogyakarta. UGM Press hadir untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran inovatif dari para akademisi dengan tujuan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 2018, UGM Press memiliki tagline baru, yaitu UGM Press Academic Publisher, yang dipelopori oleh dengan kerjasama kurang lebih 300 penulis, UGM Press berhasil menerbitkan berbagai buku sejak 1971 sebagai bahan acuan dan referensi masyarakat untuk mengembangkan tiap bidang ilmu. Berbagai prestasi dan pencapaian telah diraih oleh tim UGM Press, di antaranya keunggulan dari UGM Press adalah bahwa buku-buku yang diterbitkan di UGM Press melalui suatu proses yang dinamakan peer review. Dengan proses peer review, maka kualitas atau konten dari buku-buku yang diterbitkan di UGM bisa terjaga. Tahapan peer review ini melibatkan banyak sekali ahli atau pakar atau expert di bidangnya yang terkait dengan draft buku yang akan diterbitkan, sehingga dengan demikian isi atau kualitas dari buku yang diterbitkan di UGM Press bisa dikatakan terjaga kualitasnya. UGM Press juga menggagas dibentuknya komunitas baca melalui campaign Let's Buy Original Book atau Ayo Beli Buku Asli. Proses pencetakan buku dimulai dari seleksi naskah dengan standar kualitas yang baik, dilanjutkan dengan penyuntingan bahasa dengan standar dikti. Proses pembuatan cover dan layouting juga dilakukan secara profesional guna menghasilkan buku yang menarik secara visual dan mudah dibaca. Setelah file buku sudah siap, dilanjutkan dengan proses pencetakan buku dengan mesin-mesin berstandar internasional, sehingga kualitas cetakannya tidak perlu diragukan. Setelah proses pencetakan selesai, buku-buku dikemas dan disimpan di ruang penyimpanan untuk kemudian dipasarkan. Seiring perkembangan zaman, UGM Press juga turut berinovasi dalam proses marketing untuk memudahkan pembaca menjangkau buku-buku UGM Press. Produk dari UGM Press berupa buku cetak bisa didapatkan secara offline melalui store UGM Press atau secara online melalui UGM Press Official Store resmi di Marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk pembelian buku digital atau e-book bisa didapatkan di Google Books melalui link digitalpress.ugm.ac.id/book. UGM Press juga bermitra dengan berbagai toko buku dan distributor buku seperti Gramedia, Togamas,
sosial agensi, Amalia, dan toko buku di kota-kota besar di Indonesia. UGM Press akan terus bersinergi dengan para cendekiawan demi menggali potensi ilmu guna memberikan wawasan dan pengetahuan untuk bangsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung dari auditorium FKKMK UGM, kami ucapkan selamat datang di talk show Bedah Buku, memotret budaya makanan dari mitos sampai fakta kesehatan. Tepuk tangan boleh. Senang sekali rasanya saya Gopi bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya secara langsung di auditorium FKKMK UGM di kegiatan bedah buku dan juga talk show kesehatan yang secara rutin diselenggarakan oleh FKKMK UGM untuk membahas karya-karya dosen di lingkungan FKKMK UGM dengan berbagai macam judul buku. Dan pada kesempatan kali ini akan ada satu buku dari salah satu dosen dari Departemen Gizi Kesehatan yang sudah hadir bersama kita di sini, dari Bapak Dr. Toto Sudargo MK. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah menyajikan buku yang judulnya adalah Memotret Budaya Makan dari Mitos Sampai Fakta Kesehatan. Seperti kita tahu Bapak Ibu, di Indonesia itu banyak sekali jenis makan dan juga sejarah di baliknya. Ada makanan tradisional, kemudian bahkan di beberapa daerah setiap makanan mempunyai cerita dan juga tradisi masing-masing yang unik. Dan nantinya kita akan membahas lebih dalam di sesi talk show kali ini yang nantinya akan menghadirkan 3 narasumber yang nanti akan membahas dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari sudut pandang penulis, kemudian nanti juga akan menghadirkan salah satu dokter anak juga untuk membahas bagaimana nutrisi untuk anak dikaitkan dengan budaya makan di Indonesia. Dan nanti kita juga akan menghadirkan sejarawan yang langsung datang dari Universitas Padjadjaran dan nanti akan dimentoring oleh salah satu alumni dari program studi gizi kesehatan yang sudah hadir juga bersama kita di sini. Dan terus hadir bersama kita juga di sini selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Selamat datang Bu Lina Khoridah, terima kasih sudah hadir. Dan juga saya mau menyapa perwakilan dari UGM Press yang sudah hadir pada pagi hari ini, Pak Dr. Iwayan Mustika STMN dari selaku manajer UGM Press. Terima kasih sudah hadir. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa memberikan komentar, tanggapan dan juga pertanyaan selama sesi nanti berlangsung, karena akan ada 5 hadiah untuk Bapak Ibu yang beruntung nantinya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang hendak mendapatkan sertifikat elektronik bisa memperoleh dengan cara menyekan atau memindai QR code yang ada di meja registrasi. Nanti kita akan memulai acara kali ini sampai nanti pada pukul sekitar jam 12:15. Dan untuk membuka acara kegiatan pada pagi hari ini, kami undang dengan hormat Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan Dr. Lina Khoridah, spesialis radiologi konsultan, untuk berkenan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruang yang membahagiakan kali ini. Yang saya hormati Pak Toto Sudargo,
selaku penulis buku Budaya Makan dalam Perspektif Kesehatan beserta tim. Ada Mbak Rifka Wahyuningtyas, Mbak Atika Anif, Mbak Bianda Aulia, Mbak Tira Aristasari, dan Mbak Sheila Rosmala Putri. Yang saya hormati Bapak Ibu pembahas pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Irma Sri Hidayati, spesialis anak MSc, dan juga Bapak Fadlan Rahman MA dari Universitas Pajajaran. Beliau terkenal sebagai penulis buku juga Jejak Rasa Nusantara. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Iwayan dari Gajah Mada University Press, dan bagi seluruh pecinta buku yang hadir pada kesempatan kali ini. Atas nama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kegiatan talk show pada kesempatan kali ini dengan judul Memotret Budaya Makan dari Mitos sampai Fakta Kesehatan. Bagi saya pribadi, untuk hadir pada kesempatan kali ini sangat membahagiakan, karena membaca buku itu ternyata adalah sesuatu yang membuat kita menjadi senang, menjadi bahagia, mendapatkan banyak pengetahuan baru. Dan dari buku ini, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan juga renyah ya, dengan bahasa-bahasa ilmiah populer, mampu memberikan informasi mengenai budaya makan dari Sabang sampai Merauke. Mohon aplaus ini untuk penulis buku yang hadir kali ini. Buku ini secara detail menceritakan orang Aceh itu makanannya seperti apa sih gitu ya. Apa yang menjadi mitos, apa yang menjadi pantangan untuk mereka. Orang Papua seperti apa, orang Jawa seperti apa. Mungkin kalau saya bagi orang Jawa dulu kan nggak boleh makan di depan pintu itu ya, nanti ketabrak ya. Atau mungkin banyak sekali sih sebetulnya ya pantangan-pantangan makanan yang sebetulnya bagi seorang ahli gizi seperti Pak Toto harusnya justru itu dikonsumsi, bukan menjadi satu mitos yang menghalangi kita untuk mengkonsumsi. Untuk lebih detailnya, mari nanti kita akan bisa menikmati acara bedah buku kali ini. Moga-moga apa yang kita lakukan pada pagi hingga siang hari nanti bermanfaat untuk kita semua, untuk memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya memahami budaya makan di masing-masing daerah, dan tentunya bagaimana perspektif dari ilmu gizi dan kesehatan. Terima kasih, selamat menikmati bedah buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Lina untuk kesambutan yang diberikan, dan juga yang perlu nanti ditanyakan kira-kira kalau makan ati itu baik atau enggak gitu ya. Terutama kalau yang bagi para mahasiswa gitu, kalau ngecat dosen pembimbingnya nggak dibales gitu, bikin makan ati gitu. Baik, selanjutnya kami undang perwakilan dari UGM Press, Dr. Iwayan Mustika STMN, untuk berkenan memberikan sambutan. Monggo Pak Iwayan. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan FKKMK UGM, Dr. Lina Coridah, spesialis radiologi. Yang saya hormati segenap narasumber dan moderator, ada Bapak Dr. Toto Sudargo MKes, beliau adalah pakar kesehatan dan juga penulis buku berjudul Budaya Makan dalam Perspektif Kesehatan. Beliau adalah salah satu penulis di UGM Press yang aktif, Bapak Ibu. Jadi tiap tahunnya beliau selalu menghasilkan buku karya. Kemudian ada juga Dr. Irma Sri Hidayati, SPA MSc sebagai pakar ilmu kesehatan anak. Yang saya hormati juga Bapak Fadli Rahman, MA, sebagai pakar sejarah dan penulis buku Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia. Yang saya hormati juga Ibu Tira Aristasari, sarjana gizi, sebagai salah satu tim penulis buku Budaya Makan dalam Perspektif Kesehatan.
serta segenap Bapak Ibu yang hadir pada talkshow kesehatan pada pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama kami mohon izin atas mewakili Badan Penerbit dan Publikasi atau UGM Press ini menyapa Bapak Ibu semua di sini. Kami sangat bangga ya serta kontribusi dari FKKMK UGM yang selalu aktif dalam menerbitkan buku-buku akademik, utamanya bidang kesehatan. Menurut catatan kami, ya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, ya termasuk selama pandemi juga, itu ada kurang lebih hampir 60 judul buku yang diterbitkan oleh Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika UGM. Jadi kalau kita hitung per tahunnya hampir sekitar 20 ya judul buku, dan ini sebuah capaian yang luar biasa ya, dan kami sangat apresiasi capaian ini. Semoga nanti menginspirasi Bapak Ibu semua yang selalu aktif dalam menulis buku, walaupun kami tahu bahwa Bapak Ibu maupun Sivitas Akademika dari FKKMK UGM itu sangat sibuk luar biasa. Kemudian ditambah dengan pandemi ya sejak 2 tahun silam ini juga tidak menyurutkan Bapak Ibu dalam menulis buku. Jadi acara talkshow kesehatan memotret budaya makan ya yang berbasiskan buku yang ditulis oleh Bapak Toto Sudargo ini semoga kami berharap bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam baik itu mahasiswa kesehatan, kemudian praktisi, dan juga masyarakat umum ya, supaya nanti bisa mendalami lebih dalam ya bagaimana budaya makan masyarakat kita ya dari Sabang sampai Merauke yang akan dibahas nanti pada pagi hari menjelang siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses atas acara talkshow kesehatan memotret budaya makan. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua ya dalam selalu aktif dalam menerbitkan dan juga melaksanakan acara-acara talkshow yang nanti bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati. Om. Terima kasih Pak Wayan, dan semoga bulan depan masih ada sesi bedah beduk lagi dan Pak Wayan bisa hadir langsung ke FK lagi ya Pak untuk memberikan sambutan. Dan salah satu hal yang baru saya terbersit di saya, mungkin ke depannya Pak Toto mungkin bisa chapter 2 gitu ya, nanti bisa mengundang para food blogger, mungkin FB Dalinaf atau Nes Carlos gitu ya, atau Tan Boykun ya, diaminin boleh. Nanti Mbak Win mungkin tahun depan bisa ada sesi chapter 2 ya Mbak Win. Nanti biar semakin ramai. Dan Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi talkshow dan sesi inti kali ini yang nantinya juga akan menghadirkan 3 narasumber yang telah kami sampaikan sebelumnya, dari mulai penulis buku, kemudian pakar ilmu kesehatan anak, dan juga akan pakar sejarah yang akan bersama-sama mendiskusikan dan juga membedah buku karya Pak Toto Sudargo dan tim. Dan yang akan memandu jalannya sesi kali ini, saya undang, ini saya sepertinya manggilnya Mbak aja kali ya, Mbak Tira Aristasari SGZ yang merupakan salah satu alumni dari Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Tepuk tangan boleh, bisa bergabung dengan saya Mbak Tira? Baik, mungkin sebelum kita mulai, mungkin bisa disapa para penonton dan juga kira-kira nanti akan mendiskusikan atau ngobrol apa aja nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebuah kehormatan saya diundang menjadi moderator karena ini kali pertama saya ya Mas Yopi. Oke, di talk show kali ini kita akan ngobrol bareng. Kita sebut saja ngobrol bareng karena akan dikemas secara santai ya Pak.
Kemudian kita akan membahas tentang mitos fakta terkait makanan, dan itu ada kaitannya dengan budaya makan di Indonesia. Seperti itu. Oke, siap. Sebelum kita mulai untuk talk show kali ini, ada beberapa informasi penting untuk Bapak Ibu yang hadir secara luring di auditorium FKKMK UGM. Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan, komentar, dan juga pertanyaan selama sesi talk show berlangsung. Dan nantinya di akhir acara akan kami umumkan 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Dan langsung saja kita mulai talk show kali ini dengan melihat profil singkat dari Mbak Tiara Aristasari SGZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Dr. Lina, Pak Wayan. Di sini saya akan menjadi moderator dan sekaligus akan memandu jalannya diskusi bersama 3 narasumber yang benar-benar keren yang sudah hadir di depan ini. Ada yang pertama, narasumbernya adalah Dr. Toto Sudargo MKes. Beliau merupakan penulis buku. Baik, itu tadi merupakan cuplikan profil dari Dr. Toto Sudargo MKes. Beliau merupakan penulis buku Budaya Makan dalam Perspektif Kesehatan yang merupakan lulusan S1 Gizi Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan program studi di S2 dan S3 di UGM. Beliau juga merupakan staf pengajar gizi kesehatan dan sudah banyak sekali buku dan jurnal yang sudah terbit. Mari kita sambut Dr. Toto Sudargo untuk maju ke depan. Baik, selanjutnya kita simak. Untuk narasumber kedua adalah Dr. Irma Sri Hidayati, spesialis anak MSc. Beliau merupakan lulusan S1 dan S2 Magister Ilmu Kedokteran Klinis UGM dan juga merupakan anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mari kita simak cuplikan profil beliau. Baik, itu tadi merupakan cuplikan dari profil Dr. Irma Sri Hidayati, spesialis anak MSc. Beliau merupakan staf divisi nutrisi dan penyakit metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM dan RSUP Sarjito. Mari kita panggil Dr. Irma untuk maju ke panggung. Oke, selanjutnya ini untuk narasumber ketiga yang tidak kalah keren. Kita sudah kedatangan seorang pakar sejarah. Beliau adalah Bapak Fadli Rahman MA. Beliau merupakan penulis buku Jejak Rasa Nusantara Sejarah Makanan Indonesia. Mari kita simak cuplikan profil beliau. Bapak Fadli Rahman MA ini merupakan seorang penulis buku yang sudah banyak sekali juga buku karya beliau. Beliau
menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Padjadjaran. Mari kita panggil untuk Bapak Fadli Rahman MA untuk maju ke panggung. Baik, langsung saja hadirin yang berbahagia, jika kita membicarakan tentang ketahanan pangan, ini berhubungan dengan keberagaman pangan, kemudian akses terhadap pangan, juga dengan pemenuhan gizinya. Dan ini pasti mempengaruhi dengan asupan makan. Dan di Indonesia sendiri, keberagaman pangan itu sangat melimpah, yang merupakan salah satu privilege bangsa Indonesia. Namun sayangnya masih banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang bisa mempengaruhi asupan dan kemudian juga mempengaruhi kesehatannya. Oleh karena itu, di talkshow kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta terkait makanan yang merupakan bisa dipengaruhi oleh budaya makan di Indonesia. Nah, untuk memantik diskusi, kita persilakan untuk Pak Toto untuk menyampaikan ulasan singkat terkait ketertarikan dengan topik budaya makan dan perspektif kesehatan. Monggo Pak Toto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih sejawat kami Pak Fadli dan Dr. Irma, serta yang kami banggakan Dr. Lina dan Dr. Wayan. Dan tak kalah penting adalah kawan-kawan yang hari ini secara sukarela hadir untuk berbagi, untuk barangkali memberikan masukan kepada kami, ilmu yang kami tulis yang mungkin hanya sangat sedikit sekali, jauh lebih banyak yang Bapak Ibu miliki. Tapi dengan seperti ini, dengan ada masukan nanti, lebih sempurna lagi apa yang kami tuliskan. Ada satu hal yang kami sampaikan sebelum ini adalah sebagai berikut. Buku ini kami ilhami adalah ketika kami mendapatkan tugas dari fakultas adalah ke pedalaman Asmat di Papua. 1 bulan kami di sana. Saya coba satu sampling saja adalah anak-anak balita yang usianya di bawah 5 tahun, prasekolah deh. Itu kami ambil HB-nya. Kami ambil. Dari 193 anak yang saya ambil HB-nya, hanya 10 yang tidak anemia. Semuanya anemia. Terus kami bengong, ini yang menyebabkan bangsa kami ketika di dunia sana, nilai indeks kesehatannya itu menurun. Seperti itu, di Papua itu. Dan yang celaka lagi, dari kami sampling 193 itu, semuanya menderita cacingan minimal 1 cacing dalam perutnya dia, yang parasit. Masya Allah, itu kami terinspirasi. Kalau gitu akan saya coba bagaimana tentang kultur makan di sana. Masya Allah, kami coba itu. Ternyata bahwa setelah kami gali di sana, bahwa kultur makan di masyarakat itu sangat variatif. Dan ternyata apa? Ternyata variatifnya itu menyebabkan mereka tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Celakanya ketika di-judge seperti itu terbukti. Celakanya, begitu nggak boleh makan seperti itu terbukti ketika mereka melanggar, dikatakan, nah betul kan? Kata-kata nah betulkah ini yang menyebabkan di pola mereka sampai hari ini, bukan yang di sini, tetapi yang di masyarakat pedesaan. 80% masyarakat kita tinggal di pedesaan. Yang di kota pintar-pintar semuanya, tapi yang menyumbang kesehatan terbanyak 8% tadi. Slide berikutnya. Kami coba tuliskan, jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Insya Allah itu akan bermanfaat. Lanjut. Nah, background kami ini, bahwa ternyata nutrition behavior, perilaku kesehatan itu akan berefek pada faktor internal sama eksternal. Yang internal jelas pada faktor fisik dan faktor psikologis. 2 ini di kultur kita itu ada berapa berarti? Dari Sabang sampai Merauke. Macam-macam modelnya. Dari mulai Aceh saya Merauke sama model-modelnya. Mengasihkan seandainya itu kita luruskan.
Hari ini kita coba meluruskan itu, sehingga kita nggak ada lagi pertentangan bahwa budaya makan yang di lapangan itu insya Allah akan baik jika kita luruskan. Insya Allah. Berikutnya lagi, fakta eksternalnya. Ada budaya, ada ekonomi, ada norma, dan ada pengetahuan, dan ada pantangan yang jelas. Masing-masing wilayah punya karakter yang berbeda, dan masing-masing wilayah punya sugesti yang berbeda-beda. Tadi saya sebelum sini bawa buku-buku. Yang jelas, kami ketika praktek, karena kami juga buka praktek, ibu hamil yang datang akan tanya, Pak, ketika hamil di 3 bulan atau 6 bulan sebagainya, boleh nggak makan buah nanas? Yang tanya bukan ini, yang tanya bukan ini. Tapi mereka yang tanya yang kelas non-kesehatan. Boleh nggak? Katanya nanas itu bisa menghancurkan daging. Benar juga, andai kata kita daging alot, ya, kita gulung dengan nanas atau daun pepaya, jadi lebur. Benar apa enggak? Betul nih, seperti itu. Saya bilang benar juga. Padahal saya bilang, begitu saya buka, per 100 gram nanas, vitamin C-nya 22 mg. Vitaminnya, itu murni. Dan kaliumnya hampir 1,5. Belum provitamin A-nya. Dan semuanya lengkap. Dan ketika nanas di juicer, ternyata kaliumnya, magnesiumnya jauh lebih tinggi dibanding dengan jus. Karena apa? Karena ketika di juicer hanya tinggal airnya. Tapi ketika di jus, itu hanya termasuk masih dalam seratnya. Sehingga magnesiumnya nggak muncul. Padahal nanas merupakan satu bagian penting ketika adanya premenstrual syndrome. Begitu kita juicer dengan buah nanas dengan magnesium yang tinggi, mengurangi tekanan sakitnya pada premenstrual itu. Ini saudara sekalian. Tapi mereka berpikir nanas menghancurkan daging. Kalau gitu daging anakku dihancurkan, kan gitu. Oh, berat sekali. Jadi pikirannya simpel, tapi itu yang harus kita luruskan. Baik, norma itu yang terjadi di masyarakat. Terus, nah berikutnya, nah ini bahwa ada kultur budaya makan, ada kepercayaan, ada kebiasaan, dan ada tabu. Ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Dan bergeser. Perilaku makannya apa? Pada budaya, agama, status sosial, preferensi pribadi, dan mungkin tahayul dan sebagainya. Aspeknya ada 2 pilihan. Satu akan sehat, satu lagi akan sakit. Tinggal pilih mana. Dalam buku ini kami mengupas tuntas sesungguhnya bahwa yang budaya-budaya tadi, yang ke arah aspek-aspek yang negatif, akan kami giring. Kita arahkan ke arah positif. Kami tidak akan meninggalkan mereka. Kami tidak akan menghapus mereka, tapi kita giring menjadi positive thinking pada mereka itu. Itu yang harapan kami. Selanjutnya. Bapak sekalian yang berbahagia, ini loh petanya dari mulai Naguru Aceh Darussalam sampai ke arah Papua. Kami dapat tugas pertama di pedalaman Asmat, yang kedua di pedalaman Pulau Nias di Sumatera Utara. Kami tinggal di sana bersama almarhum Prof. Jufri di Pulau Nias. Di Nias itu, anak balita itu dalam satu keluarga, itu bisa sampai 3. Umur 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Tetapi mereka lebih senang bukan pada anaknya, tapi pada anjing piaraannya sama babi piaraannya. Karena mudah bikin anak. Tapi kalau babi dan sebagainya, mahal sekali. Ini, sehingga Pak, yang diopeni itu bukan anaknya, tapi siapanya? Babinya dan anak anjingnya itu. Ini loh yang terjadi di Nias. Kami gali, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mereka faktor ketidaktahuan. Jadi prevalensi undernutritionnya sangat tinggi sekali di Nias. Lalu kami dapat lagi ke Mamuju, Sulawesi Barat. Sama. Makanya 3 tempat itu memberikan kontribusi stunting pada saat ini sangat tinggi sekali. Seandainya 3 provinsi itu merdeka, bukan merdeka, artinya diperbaiki, maka sesungguhnya nilai harapan hidup kita akan naik dengan baik. Terus, nah ini yang kami sampaikan. Coba, buah ini hampir semuanya oleh masyarakat di setiap provinsi menjadi tahayul mereka. Gak boleh makan nanas lah, gak boleh makan terong lah. Padahal yang namanya terong, seperti itu, zinknya, saudara sekalian, Masya Allah, sangat tinggi sekali. Harganya murah, tapi zinknya sangat tinggi. Tetapi kenapa ini menjadi permasalahan di masyarakat? Demikian pepaya bagi jeruk. Nah, inilah bahan-bahan seperti ini yang sesungguhnya ketika kita konsumsi sangat bermanfaat. Kami
ketika kami mengkonsumsi per 100 gram buah, ketika kami mengkonsumsi per 100 gram daging, di otak kami berpikir, kalau daging, kalau telur aja, per 1 butir telur dengan berat 66,66 gram, berarti proteinnya 7,2. Andai kata saya makan 2 telur, berarti 14,2. Udah berpikir kami. Andai kata kami makan 100 gram daging, maka mendapatkan sekitar 17 gram protein. Biar ginjal saya itu sehat dan aman, maka kami cukup makan daging ini saja, yang lainnya enggak. Kebanyakan bangsa kami ketika di undangan pesta akan dicoba semuanya, daging atau protein hewani, padahal sungguhnya memberatkan kerja ginjal. Amat sangat berat, kenapa kita nggak milih salah satu, yang lainnya, biar yang lainnya. Dan jangan dientek, dihabiskan semuanya. Ini loh teman-teman semuanya, bahwa perspektif ini yang kami ajak, bahwa kultur ini yang kami ajak, agar bagaimana masyarakat bisa memilih yang baik dan bijak, dan tidak ada lagi istilah ini dipantang karena bla 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 tidak baik. Sesungguhnya semua makanan insya Allah baik, asal dikonsumsi sakmatio. Insya Allah akan baik. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas penjelasan yang sangat padat dan jelas ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke Dr. Irma. Ini berkaitan dengan penjelasan Pak Toto, jika budaya makan itu ternyata bisa mempengaruhi asupan. Lalu, apakah ini bisa mempengaruhi kecukupan gizi anak? Lalu, apakah bisa menjadi faktor risiko, bahkan hingga menjadi potensi penyakit akibat karena defisiensi zat gizi? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih dulu kepada FKKMK UGM atas undangan. Mungkin saya mewakili IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena dengan event ini merupakan bentuk dukungan untuk pencegahan malnutrisi pada anak. Dan juga terima kasih kepada Pak Toto, Pak. Kami selama ini bekerja dengan edukasi kepada tenaga kesehatan, kemudian edukasi kepada tim puskesmas, tenaga kesehatan untuk aplikasi PMBA yang tepat, tapi dengan adanya buku ini kan memberikan edukasi secara luas, termasuk kepada awam, dan bisa diakses lewat UGM Press secara nasional ya Pak ya. Betul. Jadi bila kita melihat pengaruh budaya makan, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Toto, budaya makan kan ada kebiasaan, ada kepercayaan, ada tabu. Nah, dan tentunya berdampak karena bila kita bicara anak, tidak hanya bicara anaknya saja. Jadi kita harus belajar cycle kehidupan. Jadi kita melihat ibunya juga, ya, karena faktor maternal atau faktor ibu sangat besar dampaknya terhadap anak. Ya, bila kita lihat ketika dalam kandungan itu merupakan masa 1000 hari pertama kehidupan, ya. Jadi tidak bisa kita tidak dipantau dengan baik gitu. Bila terjadi ya, bila terjadi kekurangan zat gizi mikro, zat besi, kemudian DHA yang justru diperlukan ketika brain spurt ya. Jadi ketika pertumbuhan otak optimal kan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu akan menyebabkan bayi yang pertumbuhan janin yang tidak optimal, sehingga anaknya akan lahir BBLR atau kecil masa kehamilan, yang merupakan itu faktor risiko terjadinya stunting atau malnutrisi kronik. Nah, selain itu ketika setelah lahir, bila kita bicara anak juga kita bicara nurturing care. Jadi kita lihat pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pemenuhan zat gizi, di mana pemenuhan zat gizi ini kita berikan ketika anak itu lahir dengan memberikan ASI ya. ASI, kemudian ketika usia sekitar 6 bulan, bisa lebih awal bila sudah tidak bila secara oromotor sudah siap dan memang kebutuhan zat mikronya terutama tidak bisa dipenuhi oleh ASI, dan juga zat gizi makronya tidak bisa dipenuhi oleh ASI, maka berikanlah MPASI. Nah, budaya makan ini akan sangat mempengaruhi pola pemberian MPASI yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Nah, jadi hal-hal tersebut tentunya akan berdampak memberi kepada diversifikasi atau keberagaman makanan yang diberikan kepada anak, pemenuhan zat gizi baik itu makro dan mikro, yang tentunya nanti akan berdampak pada pertumbuhan, perkembangan, dan kognitif anak nanti di kemudian hari. Seperti itu. Ya, jadi memang dipengaruhi dari 1000 hari pertama kehidupan ya, tidak hanya dari fase anak aja, bahkan dari mulai kehamilan. Karena memang budaya makan ini memang berpengaruh sekali ya, mulai dari kehamilan sampai usia 2 tahun berarti. Ya,
itu golden periodnya. Tapi setelah itu tentunya kebutuhan manusia, anak itu kan ada range-nya ya. Jadi kebutuhan bayi di bawah 2 tahun, anak prasekolah, kemudian anak sekolah dan adolescent atau remaja kan berbeda-beda. Nah, itu yang kita akan sesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Sehingga tidak menjadi overnutrisi atau overweight dan obesitas dan malnutrisi atau gizi kurang, gizi buruk, karena itu merupakan bentuk dari malnutrisi walaupun gizi lebih ya. Seperti itu. Oke, sangat jelas sekali penjelasan dari Dr. Irma. Semoga juga bisa memantik diskusi untuk sesi selanjutnya. Beralih ke narasumber yang ketiga, yaitu seorang pakar sejarah, Bapak Fadli. Mari kita persilakan beliau untuk menyampaikan sedikit ulasan terkait makanan Indonesia dalam perspektif sejarah, budaya, dan kesehatan. Monggo Pak Fadli. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Dan ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh penulis buku Pak Toto dan juga oleh pakar gizi, pakar kesehatan anak ya, kita bisa melihat bagaimana persoalan gizi dan kesehatan itu dan kaitannya dengan budaya. Dan kalau bicara soal budaya itu ada kaitannya dengan masa lalu, sejarah ya. Jadi jangan terlalu cepat move on dari sejarah ya. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit move on aja. Nah, kita nggak bisa move on seperti itu. Karena persoalan budaya itu juga ada kaitannya dengan akumulasi masa lalu ya. Tradisi itu kan warisan. Tradisi itu kan diwariskan seperti mitos ya. Kepercayaan seperti jangan makan nanas, nanti nggak baik bagi kandungan ya. Terus kemudian mitos jangan makan anak, jangan makan telur, nanti bisulan. Jangan makan daging, nanti cacingan ya. Itu hal yang sampai sekarang ternyata masih tetap juga ditemukan, masih ada yang seperti itu gitu ya. Nah, dari buku yang dituliskan oleh Pak Toto dan kawan-kawan di sini, ini buku yang ditulis secara ilmiah populer, artinya kalau terlalu ilmiah banyak masyarakat yang mengernyitkan dahi atau di masa sekarang budaya indeks budaya baca masyarakat Indonesia itu kan rendah ya. Di dunia itu ranking 63 ya, dari 64 di dunia ya. Indonesia itu urutan ke-63 indeks budaya baca yang rendah. Artinya walaupun sudah melek aksara, sudah bisa baca ya, tapi masyarakat itu masih malas baca. Jadi kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Toto, dengan Ibu Dr. Lina tentang masyarakat itu pendekatannya mungkin bukan hanya kebaca tapi juga visualisasi dalam bentuk video atau seni ya, yang itu lebih mudah dipahami. Tapi apa yang dihasilkan Pak Toto dan kawan-kawan dalam buku Budaya Makan dalam Perspektif Kesehatan ini bukanlah suatu fenomena baru ya. Artinya perhatian para ahli gizi ya, dokter ya, yang memang menaruh perhatian terhadap kesehatan dari perspektif dari pendekatan budaya itu bukan hal yang baru. Bisa di next slide ya. Saya mau ambil contoh ya. Saya menyandingkan buku Pak Toto ini dengan sebuah buku yang terbit di masa kolonial Belanda di awal abad 20 di tahun 1904. Kalau dilihat perbedaannya, buku ini pertama terbit di tahun 1904 ya. Yang kedua, buku Pak Toto terbit di tahun 2022, jauh jaraknya. Tapi yang perbedaannya, yang satu ditulis dalam bahasa Belanda, yang satu lagi ditulis oleh dalam bahasa Indonesia. Ya. Persamaannya, keduanya sama-sama dokter. Ya. Satu Dr. C.L. van den Berg, dia seorang dokter Belanda, ahli gizi, yang melakukan mapping terhadap apa yang juga dilakukan oleh Pak Toto ya, melakukan mapping terhadap permasalahan kesehatan dan gizi masyarakat dan masyarakat di Hindia Belanda ya, di Indonesia masa kolonial. Dan buku itu sangat komprehensif ya. Dalam penelitian Van den Berg itu dia menemukan banyak permasalahan gizi di berbagai suku bangsa di Indonesia di masa kolonial ya. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh penulis buku ini ya, Pak Toto ya. Persoalan di suku Asmat, di Nias ya. Dia juga melakukan penelitian yang sama. Ya, pemetaannya itu juga sangat komprehensif. Dia menemukan banyak masyarakat yang kekurangan gizi padahal potensi pangannya itu melimpah ya. Coba
Ada yang suka kulineran nggak di sini? Wisata kulineran. Saya yakin ini banyak yang wisata kulineran ya. Semuanya ya. Ya. Jogja itu kan destinasi wisata kuliner ya, salah satunya ya. Sama seperti halnya saya dari Bandung itu destinasi wisata kuliner. Banyak orang makan apapun ya. Tapi dalam pemahaman untuk persoalan gizi, food combining itu masyarakat justru nggak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup baik ya, termasuk yang tadi kalau ke hajatan atau ke acara makan gala dinner dan lain-lain itu kan kita makan apapun ya. Tapi kan kita kalau dari pendekatan gizi kita jadi tahu bahwa kita nggak bisa makan apapun, kita harus bisa mengatur bagaimana makan yang baik. Nah, dari kedua buku ini, yang satu masa kolonial dan satu masa sekarang, kita bisa memikirkan gitu bahwa persoalan budaya makan dari perspektif kesehatan itu hambatan yang paling besar itu adalah bagaimana meretas mitos. Ya. Mitos itu ada, dipercaya, tapi kalau dibuktikan secara ilmiah, secara klinis, ternyata itu bisa dipatahkan ya, Pak Toto ya. Banyak hal yang aneh-aneh ya, pamali, terus kemudian pantangan ya, dan yang jadi korban itu kebanyakan ya dari masa lalu sampai sekarang. Ironisnya ya, itu adalah para ibu yang menyusui, ibu yang hamil, menyusui, dan juga anak-anak balita. Ya, padahal kan pertumbuhan tumbuh kembang anak-anak itu yang menentukan sampai usia 5 tahun ya Pak Toto ya. 5 tahun ya. Karena saya punya anak usia 5 tahun dan ya karena penelitian saya juga banyak berdekatan dengan para ahli gizi, sedikitnya saya banyak tahu informasi tentang bagaimana MPASI yang baik ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perbedaan tumbuh kembang anak yang memperhatikan MPASI dengan yang tidak ya. Itu bisa terlihat di usia golden age ya, Bu Irma ya. Sampai usia 5 tahun itu ya. Jadi ini hal yang ternyata bukan fenomena baru yang diteliti oleh Pak Toto ya. Tapi Pak Toto ini membangkitkan kembali kesadaran kita ya bahwa persoalan gizi itu bukan persoalan yang harus dicetuskan secara ilmiah atau dikemukakan secara ilmiah saja, tapi juga bisa melalui pendekatan budaya ya. Nah, penelitian yang dilakukan Pak Toto ini seperti tadi saya katakan ya, ini perlu didiseminasikan kepada masyarakat luas ya, supaya apa ya, dan penyampaiannya juga secara populer supaya masyarakat itu bisa teredukasi ya, terus kemudian mulai berpikir bahwa oh ternyata apa yang disampaikan oleh nenek, oleh ibu itu tidak selalu semuanya benar ya. Nah, next slide. Ada yang pernah mendengar semboyan 4 sehat 5 sempurna? Ya, saya yakin semua yang ada di sini di FKKMK ini sangat familiar dengan istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Ini sebuah semboyan ya, sebuah istilah yang sangat bergema pada masa setelah Indonesia merdeka di tahun 1950-an ya. Seharusnya kalau program 4 sehat 5 sempurna ini dijalankan dengan baik secara berkelanjutan ya Pak Toto ya. Kita itu sebenarnya jadi bangsa yang indeks kesehatannya itu sudah tinggi lah di dunia, bahkan di Asia, bahkan dunia. Indonesia itu negara besar 250 sekian juta penduduknya ya. Dari barat hingga timur ya. Kekayaan hasanah kuliner kita itu kalau berdasarkan penelitian para ahli kuliner ya, itu sekitar 3.000-an produk kuliner dari Sabang sampai Merauke. Itu berdasarkan hasil penelitian Profesor Mudyati Garjito, seorang pakar teknologi pangan UGM. Katanya sih sekian ribu itu ya. Tapi kenapa sekian ribu itu kan didasarkan pada bahan-bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita ya. Ya. Bahan pangan lokal yang tadi ditunjukkan oleh Pak Toto ya, semua dari serealia, terus kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya dari Indonesia gitu. Tapi yang jadi masalah kenapa indeks kesehatan kita itu rendah, stunting kita tinggi gitu. Nah, Profesor Purwosudarmo, Bapak gizi kita, Bapak ahli gizi kita, ya, itu yang pertama pernah menemukan di Sumba, ya, tentang
indeks angka stunting yang tinggi di wilayah Sumba. Ternyata masalahnya itu adalah pengetahuan gizi yang rendah, banyak pantangan, banyak mitos, Pak Toto. Ternyata itu masalahnya adalah mitos, ya. Mitos-mitos yang anak gak boleh makan makanan-makanan yang bergizi, ya, yang dianggap oleh kita bergizi, tapi buat mereka itu jangan, karena itu akan memunculkan masalah, entah itu bisulan, cacingan, ya. Nah, itu masalah yang kemudian dipecahkan, ya, oleh Profesor Purwo Sudarmo di masa tahun 50-an, ya. Ia ingin pemerintah Indonesia itu meningkatkan produksi, distribusi, dan kualitas konsumsi pangan bagi masyarakat. Sekarang kan masalahnya akan lebih pelik lagi. Kita mengalami yang namanya kondisi inflasi pangan. Ya, ibu-ibu itu pada mengeluh, Pak Toto, ya, sayuran mahal, daging mahal. Karena itu kan akan berpengaruh juga ke kebutuhan konsumsi kita, ya. Di tahun itu juga masalahnya juga sama, inflasi pangan juga di tahun 50-an, ya. Nah, sehingga Purwo Sudarmo membangun lembaga makanan rakyat, ya, dan meluncurkan program 4 Sehat 5 Sempurna, ya. Dan dia menerbitkan buku yang judulnya Dapur Indonesia Zaman Baru. Nah, salah satu wujud konkretnya itu adalah ya poster-poster seperti ini, ya. Masyarakat Indonesia saat itu banyak yang masih buta huruf. Cara untuk supaya mereka itu bisa tertarik itu adalah dengan diperagakan melalui poster. Ya, kan kalau misalnya sebagai pakar kesehatan, Dr. Irma, kalau menjelaskan secara tertulis, ya, hasil publikasi kepada masyarakat atau awam atau ibu-ibu kan mereka nggak paham, ya. Jadi perlu diperagakan. Contohnya itu adalah dengan disederhanakan, ya. Seperti buku ini, ya, sederhana. Dia nggak jelimet. Kalau dibacakan atau dinarasikan kepada siswa, kepada ibu-ibu, ya cepat ngertinya, gitu. Ya, karena masalahnya adalah publikasi kita itu ya sekarang makin banyak, tapi kenapa sulit untuk disampaikan kepada masyarakat, ya? Karena menganggap bahwa masyarakat itu kan kalau menghadapi orang pintar itu menganggap suka segan atau merasa tidak percaya diri, gitu, ya. Atau ketika diberikan nggak ngerti, diberikan informasi nggak ngerti, gitu. Nah, itu persoalan yang dihadapi dulu dan sekarang. Next. Nah, ini slide terakhir, itu publikasi buku ilmu gizi dan kesehatan masyarakat. Juga ini bukan suatu hal yang baru. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Toto itu dulu sudah dirintis, ya. Sudah dirintis dan publikasinya di tahun 50-an juga banyak, ya, walaupun tidak sedetail buku yang dituliskan oleh Pak Toto dan kawan-kawan ini. Ya, saat itu buku-buku itu yang diterbitkan, ya, di masa tahun 50-an, ya, seperti buku Hidangan Sehat, Modal Kesehatan, Ilmu Makanan. Itu buku-buku yang berupa handbook atau pedoman, ya. Nah, masyarakat belum semuanya melek aksara, jadi caranya itu adalah meminta bantuan para pakar-pakar kesehatan di tingkat masyarakat untuk menyampaikan secara sederhana isi dari buku-buku tersebut. Nah, di sini yang menarik adalah ketika saya membaca buku-buku kesehatan, yang sering dihadapi, masalah yang paling pelik dihadapi oleh para ahli gizi itu adalah penyebab tingginya angka gizi buruk itu terkait dengan beredarnya berbagai mitos dalam budaya masyarakat yang sebagian besar berlaku, ya tadi, seperti ada yang dalam buku ini. Kalau saya baca buku ini dari awal sampai akhir, itu kok selalu berhubungannya dengan ibu hamil, menyusui, anak-anak balita. Artinya memang ini masa lalu yang belum selesai. Artinya kita belum bisa move on dari masa lalu itu, gitu, ya. Nah, buku ini mengajak kita supaya kembali sadar, ya, bahwa persoalan budaya makan itu bukan persoalan hanya memasukkan makanan ke dalam mulut kita saja, tapi persoalan yang bukan persoalan enak atau lezat atau tidak, ya, dari persoalan makanan, tapi ini lebih menekankan kepada bagaimana kandungan gizi di dalam makanan itu bisa disadari pentingnya oleh masyarakat, ya, sebagai konsumen, khususnya kalangan ibu-ibu, ibu hamil dan menyusui dan anak-anak, karena
generasi inilah ya, anak-anak inilah yang akan menjadi generasi penerus kita pada masa yang akan datang. Itu yang pemikiran yang sebetulnya sudah ada sejak lama dan kemudian dihidupkan kembali dalam buku Budaya Makan dalam Perspektif Kesehatan ini. Barangkali itu untuk pemantik dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli atas penjelasannya, sudah cukup jelas, sangat jelas bahkan. Semoga paparan dari ketiga narasumber tadi bisa memantik diskusi kita di sesi selanjutnya. Karena sesi selanjutnya adalah tanya jawab, kita akan membuka 2 termin. Untuk termin pertama akan dibuka untuk 3 penanya. Apakah langsung ada? Oh, langsung ada. Mohon disebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Terima kasih. Saya Dwi Nuhriyadi dari Biokimia. Beberapa waktu yang lalu, saat pandemi corona mewabah di Jogja, beredar info tentang makanan tolak bala. Itu makanan yang bahannya ditentukan, ya tertentu. Dan itu diyakini bisa menghindarkan kita dari bahaya seperti itu. Ini pertanyaannya itu mitos atau fakta. Kemudian apa untungnya kita ketika mengikuti atau kita tidak mengikuti info-info yang semacam itu. Demikian itu aja. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan untuk ditujukan ke siapa Pak? Mohon maaf. Dokter Irma. Oh Pak Toto, oke. Silakan Pak Toto, silakan menanggapi pertanyaan dari penonton. Baik, terima kasih Pak Dwi. Menarik sekali pertanyaannya bahwa itu sebenarnya tolak bala itu betul apa tidak. Jadi gini, waktu bulan April 2020 waktu mulai memanas COVID, kami itu berdelapan diundang Sri Sultan, Pak Gubernur. Lalu di sana ditanyakan, ini tindakan kita kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau saya, prinsipnya begini, bisa nggak kita itu dengan makanan tolak bala? Saya bilang ngarso dalem, kayaknya ini udah nggak bisa lagi seperti ini. Kalau model SB, jadi kita memang harus tindakan cepat, karena ini kita harus ada pencegahan yang jelas itu. Karena gini, ternyata konsep tolak bala yang ada, Pak Fadli dan teman semuanya, untuk Yogyakarta itu, untuk tolak bala, masih ingat sekali saya dengan guru saya, Profesor Parmono Ahmad. Jogja itu terkenal dengan sayur lodehnya. Jadi konsepnya waktu sayur lodeh itu yang ditambahkan sebagai tolak bala. Isinya apa? Sayurannya lengkap. Kalau orang cukup, itu pakai tetelan. Lodeh itu pasti tidak akan pernah menggunakan air putih. Nggak akan pernah. Pakai apa kira-kira? Santan. Yang namanya santan itu adalah ester atau pelarut. Di sana itu ada yang dinamanya di sayuran atau di buah sayur. Semuanya adalah sebagian besar menggunakan pelarut adalah ester atau santan. Provitamin A harus dilarutkan dengan santan. Pokoknya ADEK itu harus pelarutnya dengan santan. Benar, apalagi andekade diberi dengan tetelan. Ini yang tetapi sayangnya itu hanya menjadi satu-satunya bahan makanan tok. Satu-satunya. Seandainya itu digabung, ada tadi sayur lodeh, menjadi sayur mitos tolak bala, ada sayur-sayur yang lain dan lengkap, makanan seimbang, insya Allah akan baik. Sehingga masyarakat hanya fokus pada makanan tolak bala. Kalau setiap hari makanan tolak bala kan nggak ada proteinnya, kan gitu. Kenapa? Terfokus di sana. Jadi waktu COVID itu harga sayuran naik. Bahkan di pasar kami di kampung, tanya ibunya, istri saya itu apa? Sampai dia menjadi apa? Gara-gara jualan sayur, itu bisa berubah rezekinya. Itu enggak 100%, 500%. Tapi sayangnya tidak berpikir bahwa COVID itu butuh vitamin dan ya butuh protein untuk daya tahan. Mereka antemnya di sayur. Itu yang keliru. Sehingga konsep tolak bala sesungguhnya mitos. Harusnya dikembangkan lagi. Nah, ini yang kami luruskan. Bukan hanya makan tolak bala, tapi ditambahkan dengan bahan-bahan protein dan zat gizi lain yang melengkapinya, Pak Dwi. Itu harapan kami. Tidak menolak
kami tetap menerima. Saya bilang, ngarso dalam itu itu bagus, tapi harus tahu dengan yang lainnya. Oh, ngaten toh, seperti itu. Okay? Itu andai kata itu yang ngomongkan yang Sri Sultan di umum, insya Allah akan diikuti yang lainnya. Tolak bala plus bala-bala yang lainnya. Yang baik tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak yang pakai kotak-kotak. Silakan sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Toto. Pak, saya ingin bertanya karena ini kan saya berasal dari Kota Medan dan saya dari program studi Magister Keperawatan juga. Bagaimana sudut pandang Bapak karena saya berhubung dengan keperawatan, jadi pada pasien setelah sirkum atau sunat begitu Bapak, di situ kan kalau di kampung saya ada larangan katanya jangan makan kecap, jangan makan telur, jangan makan ikan gembung, nanti gatal seperti itu. Jangan juga makan kecap, nanti maaf cakapnya kelaminnya bisa hitam atau belang seperti itu. Kira-kira sudut pandang Bapak tentang budaya seperti ini bagaimana? Dan PR bagi saya juga Bapak, cara saya mensosialisasikan ketika saya pulang ke daerah saya itu seperti apa? Mohon izin Bapak. Terus mohon Bapak, saya ada pertanyaan dua Mbak. Yang selanjutnya itu ke Dokter Irma. Dok, ini kan karena saya juga berasal dari kampung, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada ibu yang telah melahirkan. Kadang saya Dok menjumpai ibu telah melahirkan itu umur anaknya 2 minggu atau 3 minggu sudah diberikan makanan seperti pisang diparut begitu Dok. Seperti yang saya ketahui kan Dok, itu kan agak berbahaya Dok bagi usus pada bayi, takutnya terinfeksi begitu Dok. Kira-kira PR juga ini Dok bagi saya, bagaimana cara saya Dok seperti memberitahu kepada ibu-ibu di kampung saya untuk bahwasanya jangan diberi makanan pisang itu, lebih baiknya seperti apa, seperti itu Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab? Oh, mohon maaf tadi namanya dengan siapa? Nama saya Bagus Alfrisa. Panggilannya Bagus ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Bagus. Saya panggil Mas aja biar agak mudah terus ya. Mas Bagus, ya terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Ini yang terkadang berlaku di masyarakat ya. Habis sunat tadi nggak boleh makan protein, benihnya telur atau kecap dan sebagainya, protein yang lainnya. Satu hal, ketika terjadi kerusakan pada sel, kan harusnya ada untuk mengganti sel yang baru, ya? Apa yang paling cepat? Protein. Dan ternyata telur itu punya bioavailability yang sangat sempurna. Begitu dikonsumsi, terus langsung naik dia. Kenapa telur? Karena kita minum susu bisa diare, ya kan? Tapi ketika kita makan daging, bisa nyangkut di gigi jadi nggak enak, apalagi dagingnya alot. Tapi kalau telur, penelitian saya untuk dokternya, itu pakai telur. Anak-anak yang tidak cerdas, saya kombinasikan dengan multivitamin, dengan Fe dan iodine, dengan telur. Ternyata kognitifnya, fungsi-fungsi kognitifnya bisa naik, bisa sampai berapa? 5-15% kenaikannya. Artinya apa? Bahwa bangsa kami itu butuh sekali protein sebagai alat angkut untuk mineral tertentu. Vitamin A misalnya iodine, vitamin A binding protein. Yodium misalnya iodine binding protein. Itu yang diangkut semuanya untuk growth, untuk pertumbuhan. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak, ini di buku ini saya sampaikan bahwa mitos itu yang terjadi pada mereka, kita rubah. Mereka seandainya yang habis sirkum tadi konsumsi telur, jauh lebih cepat sembuh dibandingkan dengan yang andai kata telurnya dilarang. Kan gitu. Kecap juga demikian. Kecap kan sebagai apa? Sebagai food additive, hanya sebagai penyedap, tidak total. Justru andai kata telurnya yang dikasih kecap, itu lebih enak. Seperti itu. Saya sebentar lagi. Penelitian berikutnya, saya coba anak-anak yang stunting di kota Jogja. Satu di Sleman, satu lagi di Melati, sama satu di Sayegan. Dua-duanya anak-anak stunting. Saya coba kasihkan telur ora-arik, satu lagi kasihkan taburia.
yang multivitamin. Kenapa saya pakai telur ora-ari? Karena setiap satu butir telur ketika kami ora-ari akan menyerap 10 mg minyak. 1 gram minyak itu adalah 9 kilokalori. Seandainya menyerap 10, jadi 90 kilokalori. 90 kilokalori itu sama dengan 1 centong nasi. Hebat kan ini? Ini sederhana. Begitu kami terapkan benar, kami berikan edukasi pada orang tuanya, mereka nurut. Perubahan stuntingnya cepat sekali naik. Kami pakai crossover design, model 2. Kalau kau dengan 1 dikasih itu enggak, saya dosa. Saya coba. Yang mereka patuh, luar biasa kenaikan menjadi tidak stunting. Artinya apa? Mereka butuh sekali informasi. Siapa yang memberikan informasi? Yang ada di ruangan ini yang memberikan informasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toto atas jawabannya. Boleh tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang kedua tadi ditujukan ke Dr. Irma. Baik, silakan Dr. Irma untuk menanggapi. Terima kasih Mas Bagas ya untuk pertanyaannya. Tadi terkait edukasi kepada ibu menyusui ya, ibu menyusui yang masih memberikan pisang ya, atau makanan padat berarti ya, makanan padat atau makanan lain selain ASI pada usia 6 bulan pertama ya. Memang jadi itu sebetulnya tugas kita semua. Mungkin tidak hanya saya sebagai dokter anak, tapi juga tugas kita semua. Kami sebetulnya mendiseminasikan atau memberikan informasi mengenai pemberian makan yang tepat bagi bayi dan anak melalui buku PMBA yang sudah dikoreksi berkali-kali begitu ya, sampai yang terakhir tahun 2020 dan sudah didistribusikan di setiap puskesmas. Harapannya nanti puskesmas akan membantu mendiseminasikan kepada kader. Nah, kader ini yang sebetulnya adalah ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan di tingkat komunitas. Jadi ada selain itu kami juga sebetulnya ada buku KIA yang juga sudah direvisi tahun 2020. Di situ dijelaskan mengenai kapan harus memberikan MPASI, kemudian apa yang harus diberikan ketika 6 bulan pertama kehidupan. Kemudian mengapa tidak termasuk di dalam buku PMBA itu disebutkan kenapa tidak boleh yang lain selain ASI, karena ASI itu tidak hanya zat gizi makro dan zat gizi mikronya saja, tapi juga ada bioaktif komponen lain yang ditransfer oleh ibu kepada anak, sehingga bisa meningkatkan sistem imun anak tersebut begitu. Jadi bagaimana mengedukasinya ya tadi dengan kita mungkin kalau Mas Bagus nanti akan kembali ya, kita bisa melakukan mengaktifkan kegiatan kader untuk bisa mengedukasi masyarakat ya terkait tadi pemberian MPASI, karena sebetulnya pemberian MPASI itu harus melihat kesiapan oromotor seorang anak ya. Jadi kontrol kepalanya harus baik, kemudian koordinasi tangan, mulut dan mata harus baik, refleks muntah sudah berkurang, kemudian refleks menjulurkan lidah sudah minimal. Dan kita lihat bahwa bila paling cepat sebetulnya 4 bulan, bila ternyata anak tersebut mengalami gagal tumbuh dan secara fisik sudah siap untuk mendapatkan MPASI secara motor, boleh diberikan paling cepat 4 bulan begitu. Ya, tapi di bawah itu secara organ, saluran cerna dan secara enzim tidak siap. Nah, sehingga harmful, banyak bahayanya begitu. Jadi tidak kita hindari dan dipromot untuk memberikan ASI secara eksklusif dengan memantau pertumbuhan seorang anak. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Mas Bagus? Udah cukup jelas? Oke, baik. Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Mbak yang pakai kerudung biru. Silakan disebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari KPTU FKKMK UGM. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Dr. Irma terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Toto terkait dengan anak-anak yang mengalami anemia karena mungkin di pedalaman ataupun ada faktor ekonomi dari orang tua sehingga tidak memungkinkan untuk membeli makanan yang bergizi seperti sayur dan buah yang memang sekarang untuk saat ini kan memang mahal, sehingga untuk kesehariannya bisa dikatakan bisa makan rutin saja udah syukur, sehingga dampak ke anak mungkin itu tadi muncul anemia dan lain sebagainya. Nah, untuk hal-hal seperti itu untuk menanggulangi biar anak tercukupi tetapi tidak memberatkan orang tua, apakah ada cara yang mungkin bisa jadi solusi, Dok?
Kemudian yang kedua untuk Pak Toto. Sekarang memang benar seperti yang tadi disampaikan Pak Fadli terkait dengan budaya makan yang street food yang memang tidak tidak melihat pada sisi kandungan gizi dan lain sebagainya, tapi memang budaya makan street food itu sekarang sudah jadi tren untuk anak-anak muda sekarang, sehingga ada kecenderungan bahwa sekarang makanannya makanan yang junk food atau makanan banyak micinnya gitu, Dok. Apakah ada pengaruhnya ataukah saya pernah dengar kalau makanan-makanan seperti itu akan merusak hormon di kemudian hari. Itu mitos atau fakta gitu, Pak Toto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Anita. Mungkin langsung dijawab oleh Dr. Irma terlebih dahulu, silakan. Ya, Mbak Anita ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini banyak sekali concern dari tenaga kesehatan juga ibu-ibu ya mengenai pemberian zat besi pada anak ya. Jadi betul, ketika seorang anak baik itu yang mendapatkan ASI eksklusif ataupun yang parsial sekitar usia 4-6 bulan terdapat periode krusial di mana zat besi tidak bisa diberikan oleh ASI saja gitu. Nah, sehingga 97% kita harus provide dari MPASI. Nah, sehingga MPASI yang kita berikan harus mengandung zat gizi mikro terutama zat besi, seng, vitamin D yang tidak bisa kita berikan hanya ASI saja. Nah, harapannya MPASI yang kita berikan mengandung sumber zat besi, misalnya ada ati ayam, ada daging sapi. Nah, itu yang kita bisa berikan lewat MPASI yang kita berikan. Selain tentunya juga memprovide yang lain seperti karbohidrat, protein, terutama protein hewani. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Toto mengenai manfaat telur. Ya memang dari MPASI yang kita buat yang kandungan asam aminonya paling lengkap dan juga digestibilitasnya yang paling baik itu adalah protein hewani. Jadi memang harus wajib begitu protein hewani ya pada MPASI yang kita buat. Nah, bila kita tidak bisa memberikan MPASI yang berkualitas yang mengandung zat besi yang cukup, kita boleh memberikan fortifikasi ya, MPASI yang terfortifikasi ya. Bila ternyata kita tidak affordable juga untuk beli ini, kita boleh memberikan suplementasi gitu. Apalagi pada anak-anak gangguan makan ternyata untuk MPASI-nya sulit, kemudian kita tidak bisa menjamin nih MPASI yang kita buat ada komponen zat besinya cukup ya. Kita boleh memberikan suplementasi zat besi sesuai dengan faktor risikonya, apakah prematur atau tidak. Bila dia tidak prematur 1 mg per kilo per hari, nanti sebetulnya seharusnya usia 1 tahun dilakukan screening. Jadi tidak berlama-lama gitu. Kalau ternyata 1 tahun tidak ada defisiensi zat besi dan tidak ada anemia, kan variasi makanan anak akan makin bertambah semakin bertambahnya usia ya, karena di atas 1 tahun kan 70% sudah harus dapat dari makanan padat kalorinya. Nah, itu sudah tidak perlu diberikan lagi suplementasi zat besi jika terbukti memang sudah tidak ada anemia defisiensi besi. Jadi tahapannya dengan pemberian MPASI yang berkualitas yang mengandung zat besi, yang kedua dengan fortifikasi, yang ketiga ada dengan suplementasi. Yang terbaik adalah sebetulnya lewat pemberian MPASI yang berkualitas itu ya, yang mengandung zat besi, misalnya daging sapi atau ati ayam. Oke, bagaimana? Sudah jelas Bu Anita? Oke. Selanjutnya Pak Toto bisa menanggapi pertanyaan yang kedua, silakan. Baik, terima kasih Bu Anita. Saya tidak pernah menduga bahwa sekian tahun yang lalu itu ketika saya di kamar ingin nasi goreng pojok beteng itu bisa sampai. Tapi hari ini kami di dalam kamar itu bisa nasi goreng pojok beteng dalam waktu 15 menit sampai ke tempat depan saya. Luar biasa sekali. Kalau seperti itu, berarti kita bisa memilih berbagai macam apa aja yang di street food di jalanan. 5-6 tahun yang lalu kami bersama anak-anak koas meneliti makanan yang di street food. Saya coba, terutama yang digoreng. Ternyata dalam 1 malam, minyak yang dibakar itu 25 kali dibakar. Dipanaskan, panas, sampai hitam warnanya. Celakanya nih, ketika tempe yang digoreng dengan minyak yang hitam tambah enak. Masya Allah, saya udah nyoba, bener, tambah gurih, astagfirullahaladzim, tambah bikin kelangenan. Bebek yang digoreng di rumah dengan minyak yang nomor 1, biasa. Tapi begitu digoreng dengan minyak yang hitam, enak sekali. Masya Allah, jelantahnya juga demikian.
Masya Allah, bener nggak teman-teman semuanya nih? Bener ya? Iya, saya terbengong-bengong. Ini gimana nih seperti ini? Nah, celakanya lagi nih. Ternyata setelah saya kaji, itulah translipid. Itu yang menyebabkan bagaimana kesehatan kita menurun jauh sekali. Ini yang bermasalah. Kenapa? Minyak yang digoreng berulang. Dan celakanya lagi, penjual lebih kreatif. Kalau yang sudah hitam, dikasih plastik, jadi putih lagi. Benar, coba deh, jadi putih lagi. Karena ada vinil menyerap yang hitam tadi. Jadi bening lagi. Bolang-baling di sekaten, itu pasti bolang tambah dengan plastik yang ada di dalam itu. Masya Allah, Bapak sekalian. Teman-teman di sini tidak pernah menduga bahwa sesungguhnya ketika kita berhadapan itu, kalau kita sedang mengkonsumsi bahan-bahan yang berbahaya. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kami punya tipsnya. Ketika kita gemar dengan makanan street food tadi, jangan lupa siapkan buah dan sayur di rumah. Kalau makan sayur kayaknya nggak musim, nggak zamannya anak-anak sekarang. Buah saja, karena buah menjadi bagian penting untuk apa? Mengikat beberapa lemak tertentu dalam tubuh. Itu saja. Karena kita nggak pernah bisa pungkiri lagi. Strateginya seperti itu. Udah siapkan buah. Nggak usah yang mahal-mahal. Repot lagi. Anak-anak sekarang nggak suka makan buah. Makanya boba. Benar apa enggak? Makanya boba. Nah, lebih celaka lagi nih. Makan boba lebih sering dari makan buah. Nah ini. Jadi ini adalah sebenarnya fakta. Jadi kalau itu nggak boleh. Harus dibiasakan betul yang di sini sebagai bagian dari ahli promosi meyakinkan pada mereka. Jadi kami nggak akan pernah memotong mereka nggak boleh jajan, tidak. Tapi siapkan adalah penyeimbangnya, karena bisa mereduksi. Saya reduksi beberapa lemak tertentu, Mbak Bu Anita. Ngatan. Ini penting bagi teman-teman semuanya, jadi kita tetap bisa menikmati di mana saja. Cuman sayangnya nih, ketika kita di street food itu jarang sekali kita pesen pecel. Nggak jarang, mesti yang levelnya asin, manis, gurih. Bangsa kami itu bangsa yang suka dengan makan gurih. Hari ini nggak ketemu dengan goreng-gorengan, rasanya dunia itu dempet kayak ini, nggak jelas. Makanya ketika buka puasa kalau nggak ketemu goreng-gorengan, tidak lengkap rasanya. Itu yang terjadi di tempat kita. Baik, jadi kalau begitu bagaimana? Pandai-pandailah kita yang di ruangan atau di rumah ini, adalah siapkan kalau sayur sulit, berarti buah yang ada. Karena itu bisa mereduksi lemak-lemak yang tidak baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toto atas penjelasannya, sudah cukup jelas ya. Boleh diberikan tepuk tangan. Jadi begini ya Pak Toto, jadi penting juga ya kita mengonsumsi buah setiap hari, ya betul. Oke, kita buka untuk termin kedua. Apakah ada pertanyaan? Baik, untuk dua penanya, yang pertama Mbak-mbak yang paling belakang, silakan sebutkan nama dan asal instansi beserta ditujukan ke siapa pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Septina dari RSUD Agung Serang, Kulon Progo. Pertanyaan saya tujukan untuk ketiga narasumber. Singkat saja, bagaimanakah tips saran untuk merubah budaya makan yang keliru pada pasien-pasien yang kita temui di rumah sakit? Karena kan kontaknya sangat sebentar, hanya beberapa menit. Sedangkan budaya makan itu sudah sangat lama mereka percaya. Kita sebagai provider di rumah sakit, adakah tips Pak Toto, Dokter Irma, dan Pak Fadli agar dalam waktu yang singkat itu kita mampu mengarahkan kepada pola pikir yang baru? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dijawab oleh Pak Fadli terlebih dahulu. Monggo Pak Fadli. Ya, pertanyaan ini kalau dijawab oleh dokter dan ahli gizi tentu akan lebih terarah ya. Tapi kalau dilihat dari perjalanan sejarah sejarah pola konsumsi masyarakat Indonesia ya, di masa lalu, itu kita bisa melihat ya bahwa tips ya, saran untuk
memperbaiki ya budaya makan di kalangan pasien-pasien rumah sakit itu memang tidak bisa dilepaskan juga dari dari informasi-informasi yang dikampanyekan oleh para agen-agen kesehatan, oleh para agen gizi ya, terutama di lingkungan di lingkungan masyarakat ya, maupun di lingkungan seperti yang dilakukan oleh Dr. Irma. Itu memang sedikit banyaknya itu akan mengubah mindset mereka terhadap kebiasaan-kebiasaan konsumsi yang buruk ya. Karena kalau menilik dari sejarahnya, pengaruh dari para agen kesehatan atau agen gizi ini itu sangat besar. Karena masyarakat Indonesia itu punya kecenderungan kalau datang ke ahli gizi atau datang ke dokter itu ketika sakit ya. Bukan konsultasi itu ketika mereka sakit, ketika sudah dalam kondisi mereka sakit gitu. Artinya proses komunikasi dengan para agen kesehatan atau para agen gizi ini ya, ini memang para ahli nutrisi ini memang sangat terbatas gitu di kalangan masyarakat kita gitu. Nah, artinya memang bagaimana para agen ini turun ke bawah atau turba ya, ke masyarakat, terus kemudian melakukan kampanye seperti program 4 Sehat 5 Sempurna. Itu kan para agen gizi itu turun ke masyarakat ya, masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, dan akhirnya masyarakat mulai sadar bahwa ternyata pola konsumsi yang baik itu adalah dengan meragamkan konsumsi bahan makanan ya, yang ya tadi juga disinggung ya, bahwa masyarakat kita itu sangat suka yang gurih-gurih ya. Selain gurih itu manis. Kemarin kan ada yang rame kasus es teh ya, es teh yang rame itu ya, saya sampai nyebut itu minuman manis-manis berbahaya ya, karena masyarakat kita itu, saya jadi ini juga, kita kan jadi tahu akhirnya ya, angka diabetes kita itu tinggi gitu, karena pola konsumsi terhadap minuman-minuman manis dengan kadar gula yang tinggi itu juga di ambang batas ya, itu juga sangat tinggi gitu. Itu artinya memang katalisator bagi semakin meningkatnya ya penderita diabetes dari tahun ke tahun. Ini yang perlu jangan menunggu viral ya. Kalau sekarang kan kita baru sadar itu ketika viral di media ya. Oh ternyata itu kadar gula tinggi itu nggak bagus bagi kesehatan. Kemana aja kan udah sekian lama ya peredaran usaha-usaha kuliner kita, termasuk juga yang minuman-minuman dengan kadar gula tinggi itu kan bukan baru kan ya. Sebagai para pencinta kuliner ya, penikmat kuliner itu kan setidaknya juga pernah mencoba boba seperti apa, terus kemudian minuman kekinian itu juga seperti apa rasa manisnya, tapi itu yang disukai. Kalau saya perhatikan di kalangan mahasiswa di kampus, entah itu UGM atau di sana di kampus saya di Unpad, mahasiswa itu kalau ngantri, yang diantri itu bukan seperti tadi kata Pak Toto ya, kenapa bukan pecel, tapi malah makanan-makanan kekinian atau minuman-minuman kekinian yang ternyata itu yang mereka sukai gitu. Nah, artinya ini bagaimana mengubah mindset itu kalau para agen gizi dan juga ahli gizi dan juga kesehatan masyarakat ini turun ke bawah, mungkin masyarakat akan mengubah mindset seleranya ke pola konsumsi yang lebih sehat ya. Jadi seperti yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Irma dan juga Pak Toto, barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya. Selanjutnya bisa dijelaskan Dr. Irma terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Mungkin sama dengan Pak Fadli ya. Jadi memang kita harus turun ke masyarakat, berbagai macam cara gitu. Sekarang mungkin Pak Menteri Kesehatan pun sekarang banyak membuat aplikasi digital ya, web based atau WhatsApp based gitu sekarang di level posyandu, sehingga memudahkan distribusi informasi. Ya, jadi beberapa promosi kesehatan terkait tadi misalnya untuk meluruskan mengenai budaya yang tidak sejalan dengan kaidah kebutuhan nutrisi anak begitu ya, ataupun nutrisi secara umum, baik itu untuk ibu hamil dan menyusui, kita luruskan bisa dengan menggunakan media.
bisa dengan menggunakan buku. Mungkin kalau media lebih mudah, lebih menarik ya, dan lebih mudah terdistribusi begitu, karena kita tidak perlu turun face to face bertemu dengan masyarakatnya. Dan yang kedua, saya lebih suka bila akan memberikan informasi itu atau arahan bila kita menunjukkan outcome ya, menunjukkan hasil gitu. Jadi misalnya ada anak dengan gizi buruk karena ternyata salah satunya ada pemberian praktek makanan yang tidak tepat, kita menjelaskan bahwa dengan pemberian makanan yang tepat nanti grafik pertumbuhannya bisa naik menuju normal, setelah itu perkembangannya akan lebih baik. Jadi yang awalnya anaknya tidak bisa duduk menjadi bisa duduk, bisa mencapai milestone yang seharusnya. Jadi kita tunjukkan outcome-nya. Sebaliknya bila ternyata tidak dipenuhi, akan ada efek negatif begitu. Efek negatifnya bisa menjadi gizi buruk berkepanjangan sampai dengan stunting. Nanti stunting akan ada dampak jangka pendek dan jangka panjang, nanti kognitif dan juga risiko metabolik seperti itu. Jadi dengan metode memberikan luaran, memberikan dampaknya begitu. Kalau dilakukan dengan tepat, apa dampak positifnya atau benefitnya. Kalau tidak sesuai, yang muncul seperti apa, mungkin mereka akan lebih termotivasi ya untuk bisa meneruskan, menyelaraskan dengan kebutuhan anak atau kebutuhan seorang ibu yang sedang menyusui maupun sedang hamil. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Dr. Irma. Selanjutnya bisa dijawab untuk pertanyaannya, Pak Toto. Terima kasih moderator. Bu Mbak Septi, itu jenisnya di rumah sakit ya? Oke. Itu ada dua. Kami punya pengalaman. Kalau kami memberikan diet pada ibu pasca melahirkan, dietnya bebas. Apa aja, dietnya enak-enak semuanya. Silakan makan apa aja. Tetapi ketika kami berhadapan dengan penyakit-penyakit tertentu, saya berikan informasi. Bagaimana di DM, bagaimana di hipertensi, bagaimana di jantung. Itu saya sampaikan. Memang saya berpikir, biar teman-teman perawat itu agak ringan juga, jadi nggak disemprot sama pasien. Ya gitu kan? Ya nggak? Nah, satu hal ini, karena pengalaman saat ini, pasien masuk ke rumah sakit gemuk, nanti pulangnya kurus. Karena Pak, di rumah sakit makannya nggak enak, membosankan dan sebagainya. Bener nggak Pak Septi? Bener kan? Sehingga yang dikuyo-kuyo, istilahnya bahasa Indonesia apa saya nggak tahu dikuyo itu perawatnya sama tenaga-tenaga rumah sakit. Saya berpikir, mungkin andai kata sekarang diet pada hipertensi, tetap asin, tapi natriumnya dibuang, namanya desal. Natriumnya dikurangi, memang mahal. Pada kelas ekonomi, pada kelas standar mungkin nggak bisa, tapi di kelas VIP atau kelas menengah ke atas mungkin bisa ketika di chefnya itu menggunakan desal. Artinya asin tetapi natriumnya nggak ada pada hipertensi, ya kan? Nah, karena apa? Karena sekarang itu sebenarnya di rumah sakit mengikuti perubahan juga yang ada di lapangan, kan gitu. Katakanlah suka minum kopi, Decafe, kan kafeinnya udah nggak ada, tapi tetap rasa kopi. Nah, ini sebenarnya saya ingin bahwa kultur itu kita bangun, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menikmati makanan asin tetapi tidak ada natriumnya, manis tetapi tidak ada monosakaridanya atau gula kalori penuh, tapi diganti dengan yang manis yang lainnya. Cuman minyak yang saya agak sulit minyak. Tapi yang dua tadi kita masih bisa. Kalau kita bisa lakukan, insya Allah pasien senang, rumah sakit makmur, dan pasien pulang sehat. Status gizinya naik. Coba itu lakukan dengan di VIP dulu. Kalau itu bisa turunkan, sehingga nanti bisa cross subsidi untuk biayanya. Itu Mbak Septi ya, memang saya berpikir harusnya ke arah sana. Budaya makan yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto atas penjelasannya. Oke, untuk penanya terakhir tadi ada dari depan. Silakan Mbak untuk disebutkan namanya, beserta asal dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Di depan.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Amelia dari Departemen Dermatologi dan Venereologi FKUGM. Izin bertanya kepada Pak Toto dan Dr. Irma, apabila kami di rumah memasak makanan, lalu makanan tersebut yang fresh, misalnya sudah didinginkan di suhu ruangan, lalu kami pindahkan ke freezer untuk misalnya dikonsumsi dalam minggu ini ataupun minggu depan sekitar 1-2 minggu, apakah akan ada perubahan nutrisi di dalamnya dan apakah itu aman untuk dikonsumsi oleh kami orang dewasa maupun anak-anak kami? Mohon jawabannya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Jadi ini pertanyaannya terkait penyimpanan ya. Mau Pak Toto dulu atau Dokter Irma? Oh, Pak Toto dulu. Iya. Oh, Dokter Irma dulu, baik. Silakan Dokter Irma. Jadi masalah penyimpanan ini juga banyak ditanyakan oleh ibu-ibu ya, karena kita kan beberapa ibu-ibu bekerja sehingga ketika akan memberikan MPASI yang porsinya kecil-kecil repot gitu kalau masaknya sekali makan, jadi biasanya setelah 3 kali makan itu 1 kali masak begitu ya. Sebetulnya penyimpanan makanan yang sudah diolah ya itu sebetulnya boleh disimpan di dalam freezer dan memang ada ketentuannya begitu. Jadi tergantung makanannya apakah dicampur sayur atau tidak, apakah hanya dagingnya saja tanpa sayur, itu ada ketentuannya. Boleh search di VSVDA safety food ya. Jadi itu bisa tapi secara umum bisa tahan sebetulnya kalau misalnya tanpa sayur 1 bulan itu boleh di dalam freezer gitu, tapi memang harus tertutup rapat, tidak dicampur dengan bahan mentah. Lalu ketika kita akan proses memasak atau mengolah untuk disiapkan, jadi harus prosesnya kan thawing dulu, ditaruh dari freezer ke chiller, kemudian setelah itu dihangatkan dan diberikan sebagai makanan, tapi itu tidak boleh lebih dari 2 jam sebetulnya di dalam suhu kamar ya, karena risikonya bila dalam suhu kamar itu kan risiko kontaminasi. Dan makanan yang sudah kita turunkan tidak boleh dibekukan lagi begitu ya, sehingga jika kita akan mengeluarkan ya harus sedikit-sedikit sesuai porsi yang akan kita konsumsi. Mungkin jelas ya. Bagaimana Mbak Amelia? Sudah jelas? Oke, selanjutnya mohon Pak Toto untuk menjawab. Dr. Irma, sudah betul yang disampaikan itu. Ibu-ibu yang punya strategi. Makanya kalau nyimpan bahan makan apapun jangan gelundungan. Tapi udah dibelah-belah, tahu gelundungannya. Jadi di kelompok-kelompokkan kecil, sehingga tinggal ngambil gampang. Kelemahannya adalah biasanya malas motong-motong jadi digelundungkan. Ketika mau daging gelundung 1 kilo gini mau dipakai 1/4, cairkan dulu, nanti kembalikan lagi. Ini jadi kelemahannya di sana. Yang pertama. Yang kedua, ada satu hal yang menarik. Ternyata ada beberapa protein tertentu ketika disimpan sampai lama, 3 bulan, 4 bulan, itu aman. Contohnya adalah ikan salmon. Ikan salmon itu dikirim di Norwegia, sampai ke Jepang itu ada yang 1 hari. Tetapi kalau dikirim ke Indonesia, karena pakai kontainer murah, maka 3 bulan, baru sampai sini. Tapi ternyata proteinnya tidak jauh berbeda turunnya, jadi aman. Apalagi di sini ada ikan mujair yang kesana kemari itu insya Allah aman. Penurunnya sangat sedikit. Cuman kadang-kadang bonto apa tidak kita nggak tahu. Ya, ini. Nah, yang berikutnya lagi bahwa satu hal yang menarik ketika disimpan itu adalah buah. Kami melakukan sebuah penelitian, buah yang disimpan di telanjang, di suhu kamar seperti ini, sama disimpan di refrigeration, ada lagi yang disimpan, saya bungkus dengan plastik. Ternyata di ketiga jeruk itu, yang dibungkus plastik dan disimpan di refrigeration, itu vitamin C-nya stabil. Tetapi kalau yang disimpan di turun, tetapi tetap masih bisa dikonsumsi dengan baik. Makanya sesungguhnya ibu-ibu jangan khawatir ketika punya sayur yang sudah kering. Karena apa? Justru yang kata pengeringan itu ternyata vitamin C-nya stabil. Dipanaskan lagi. Makanya kenapa teh itu flavonoidnya, vitamin C-nya stabil karena ada proses pengeringan yang tinggal 5% kadar airnya. Ketika dipanaskan vitaminnya stabil. Insya Allah itu. Jadi silakan minum teh secara gratis. Terima kasih. Kami moderator. Baik, terima kasih Pak Toto. Boleh diberikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Karena mohon maaf ini karena keterbatasan waktu,
Untuk sesi tanya jawab kita sudahi dulu. Apabila nanti ada pertanyaan bisa diserahkan ke pihak panitia supaya bisa dijawab lagi oleh narasumber jika berkenan. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Dr. Irma, kesimpulan dari talkshow kali ini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Fadli dan yang terakhir dari Pak Toto. Mungkin saya mengkaji dalam perspektif kesehatan anak ya, bagaimanapun budaya tetap harus kita lestarikan, tapi bagaimana budaya ini bisa memperkaya dan selaras begitu dengan konsep kebutuhan zat gizi anak, baik itu zat gizi makro dan zat gizi mikro, supaya bisa mencegah bentuk malnutrisi anak, baik itu gizi buruk, gizi kurang, stunting, bahkan overweight dan obesitas. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dr. Irma. Selanjutnya closing statement dari Pak Fadli, silakan. Ya, budaya makan dalam perspektif kesehatan itu perlu ditanamkan kepada masyarakat kita semua. Kita seperti tadi saya katakan merupakan negara kepulauan dengan kekayaan hasanah kuliner yang sangat kaya ya. Artinya ini potensi yang baik yang bukan hanya baik untuk industri kuliner saja ya, tapi juga diimbangi dengan peningkatan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat ya sebagai konsumennya gitu. Artinya dengan potensi pangan dan kuliner kita yang sangat kaya ini itu akan menjadi lebih baik lagi jika disertai dengan peningkatan pengetahuan gizi supaya akan menciptakan peningkatan terhadap kualitas kesehatan masyarakat kita. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya sebagai penutup Pak Toto. Saudara sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kami punya harapan bahwa budaya makan perlu dilestarikan dengan catatan kita geser mereka dari yang negatif menjadi positif. Insya Allah bangsa kami akan menjadi bangsa yang sehat. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah talkshow kesehatan yang memotret budaya makan dari mitos sampai fakta kesehatan. Saya Tira Aristasari selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, Pak Toto, Pak Fadli, dan Dr. Irma sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Amin. Saya Tira Aristasari, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Mbak Tira dan juga Pak Toto, Pak Fadli dan juga Dr. Irma. Mohon untuk berkenan tetap berada di panggung untuk menerima kenang-kenangan dari FKKMK. Mohon Pak Toto, Pak Fadli dan juga Dr. Irma serta Mbak Tira bisa merapat ke tengah panggung. Dan Bapak Ibu, demikianlah tadi untuk sesi talkshow sangat menarik. Banyak sekali topik bahasa yang telah disampaikan dari mulai budaya dan juga fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Toto dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur. Mohon menikah Pak Toto kesini untuk berkenan memberikan souvenir dari FKKMK untuk pembicara dan juga moderator. Yang pertama mungkin souvenir akan diserahkan kepada Bapak Fadli Rahman MA dari Universitas Pajajaran. Iya, dan itu kita masih punya pengumuman door prize nanti untuk 5 penanya terbaik di akhir acara setelah ini. Kemudian yang kedua, kenang-kenangan yang diberikan kepada Dr. Irma Sri Hidayati, SPA MSc. Oke, kemudian yang ketiga kepada Mbak Tira Aristasari SGZ selaku moderator. Dan untuk Bapak Ibu, setelah ini kita akan umumkan untuk door prize, nanti akan ada 5 pemenang hadiah. Dan Bapak Ibu mungkin bisa merapat, bisa bergabung dengan Pak Toto untuk foto bersama. Mas Aryo mungkin bisa dibantu.
Oke, baik, terima kasih Pak Toto, Pak Fadli, dan juga Dr. Irma, dan juga Mbak Tira bisa kembali ke tempat. Terima kasih sudah memandu jalan hari ini. Dan kita akan umumkan untuk pemenang door prize pada kesempatan talk show dan juga bedah buku kali ini. Mungkin teman-teman bisa dibantu untuk menampilkan pemenang door prize. Nanti door prize bisa diambil di meja sekretariat yang ada di depan atau dia berada di lobi auditorium. Nah tadi kita kalau misalnya sedikit mengulas kembali sesi talk show tadi, banyak sekali fakta di lapangan yang kita temukan ya. Yang salah satu menarik adalah emang momentum atau juga saat-saat anak zaman sekarang sukanya boba gitu ya, cireng, cilok gitu ya. Dan itu emang harus dibarengnya dengan buah-buahan di rumah ya, Pak Toto juga. Dan juga tadi Dr. Irma juga perlunya untuk edukasi dan juga pendampingan tidak hanya kepada anak tapi juga keluarga, karena keluarga juga yang paling penting. Tadi juga Pak Fadli sempat menyampaikan bahwasannya emang di Indonesia sendiri sejarahnya sudah panjang sekali, dari zaman Belanda pun juga sebenarnya sudah ada buku dan bagaimana sekarang kita bisa untuk kembali mengedukasi masyarakat tentang bagaimana budaya makan yang baik dan sehat tentunya. Dan kita akan melihat siapa saja yang akan mendapatkan door prize pada kesempatan kali ini. Monggo teman-teman bisa ditampilkan. Ya, selamat kepada Bapak Dwi Novianto dari Biokim, kemudian ada Mas Bagus Afrisa dari Keperawatan, ada Mbak Anita Herawati dari KPTU, dan Mbak Septina dari SPDK Kulon Progo, semoga masih di sini. Dan juga ada Mbak Melia dari DV tadi ya. Nah, dia bisa diambil di meja registrasi depan. Dan juga Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku karya Pak Toto dengan judul Budaya Makan bisa diperoleh di beberapa platform yang disediakan oleh UGM Press. Tidak hanya bisa diakses secara luring di galeri UGM Press yang ada di Yogyakarta, tapi juga bisa diperoleh melalui e-commerce dari mulai Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok, Lazada, dan juga JD.ID. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini di auditorium FKKMK UGM, demikianlah serangkaian acara talk show memotret budaya makan dari mitos sampai fakta kesehatan. Terima kasih sudah hadir dan juga bersama kita di sini. Semoga sesi kali ini membawa insight baru untuk Bapak Ibu semuanya. Jalan-jalan ke Gedung Tahir, jangan lupa pakai sepatu. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Yopi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.